Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya akan mengajak sahabat berjalan-jalan ke sebuah kampung yang sangat terkenal di sekitaran Tangerang. Nama kampungnya adalah Lengkong Kiai. Udah paham para sahabat? Tentunya belum ya. Tapi akan saya jelaskan bahwa kampung ini didirikan oleh seorang pahlawan nasional yang pada tanggal 10 November 2021 diberikan gelarnya oleh pemerintah Indonesia. Namanya Raden Arya Wangsakara. Nah, kampung yang akan saya kunjungi ini adalah kampung peninggalannya. Kita ke sana, kita akan lihat ada apa saja sih di sana. Tentunya kalian penasaran, bukan? Jangan di skip, jangan dihentikan. Saya akan sampai di sana. Kalau Anda lihat di sekitaran kiri kanan saya ini adalah perumahan-perumahan mewah di sekitaran Serpong BSD. Dan kampung itu berada di antaranya di pinggiran sebuah sungai yang membelah antara Kabupaten Tangerang dengan Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kenapa kampung ini ada di pinggir sungai? Tentu kalau kalian baca cerita tentang Raden Arya Wangsakara, pahlawan nasional ini, beliau ini adalah pendiri Tangerang. Kenapa beliau mendirikan kampung ini di pinggir sungai? Tentunya ini adalah strategi beliau ketika menghadapi VOC Belanda. Sebentar lagi kita akan sampai di kampung tersebut. Nanti akan semuanya akan saya kasih tahu posisi-posisi atau tempat-tempat yang bersejarah di kampung itu, dan juga tentunya untuk kita ketahui. Sebentar lagi kita akan sampai, kita akan masuk ke gangnya. Ini dia, saya akan belok ke kanan. Nah, para sahabat, sekarang saya sudah berada di depan Jalan Raden Arya Wangsakara. Sementara di sampingnya ada tulisan Kiai Lengkong khas kuliner. Kuliner khas Lengkong Kiai. Berarti saya tidak salah. Inilah jalan masuk ke Kampung Lengkong Kiai. Sebenarnya ada 3 jalan untuk masuk ke kampung ini, tapi saya lebih senang melalui jalan ini, Jalan Raden Arya Wangsakara, karena lebih cepat ya, jalannya pun lebih luas. Nah, ini adalah gerbang masuk untuk ke makam Raden Arya Wangsakara. Kita masuk ke dalam untuk melakukan ziarah. Sebagai pendiri kampung, tentunya kita datang sowan dulu ke beliau ya. Berziarahlah ke makamnya, mengirimkan doa. Raden Arya Wangsakara adalah tokoh pendiri Tangerang. Beliau asalnya dari Sumedang, hijrah ke Banten dan melakukan perlawanan terhadap VOC atau Belanda, dan inilah lokasi di mana beliau mendirikan kampung untuk melakukan perlawanan itu. Di depan saya ada lapangan luas, entah ini tempat parkir atau memang untuk acara-acara tertentu saat hari-hari besar
Indonesia ya, hari-hari besar pahlawan atau apa. Dan di sini ada 3 tiang tinggi, entah menandakan apa. Dan di belakang sana seperti di atas bukit gitu. Nah, itulah makam Raden Arya Wangsakara. Nah, ini dia makam pahlawan Arya Wangsakara. Nah, kita akan masuk ke dalam tinggi. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, seperti ini punya. Dan makam Raden Arya Wangsakara itu berada tepat di belakang tugu ini. Nah, kita akan ke sana, kita akan ke makam Raden Arya Wangsakara. Nah, ke belakang sini lewatnya. Jadi bagi yang mau ziarah, di belakang tugu inilah keberadaan makam dari Raden Arya Wangsakara. Nah, kita sudah berada di lokasi makam. Kelihatan ya bacaannya di sana. Nah, itu dia. Ada di dalam lokasinya. Nah, ini dia. Oke, nanti kita akan ziarah. Ini keturunannya Bang ya? Itu bukan keturunannya. Oh, ini urutan. Ini silsilah cuma dari batas Wangsakara sampai Nabi Muhammad. Oh iya. Makamnya yang mana Bang? Yang ini nih, yang ini. Ini. Ayo deh. Iya, iya. Karena memang dia tempat tinggalnya di sini. Oh. Ini berarti yang di dalam masih saudara-saudaranya ini ya, keturun-turunannya. Masih keturunan lah. Keturunan juga udah keturunan udah jauh. Jauh ya. Pulang masjid. Belakang masjid dia. Ini berarti masjid udah lama banget Bang ya? Ya masjid lama. Peninggalan bukan? Ya peninggalan juga, cuman kan istilahnya Nah. udah direlokasi. Iya. Makanya kan kampung banyak sejarahnya di sini, maksudnya ada pahlawan nasionalnya gitu Bang. Di sana juga kan ada wali juga satu di masjid. Oh, di masjid ada. Itu istilahnya kalau dibilang ya mungkin peninggalan dari Syekh Mustaqim itu. Oh. Gitu. Oh. Ini mah kan kampung lama Bang ya. Kampung lama ini mah. Iya. Ya kalau namanya dari tahun 16 ya? 16 ya? 16-an. Iya. Berarti kan udah peninggalan-peninggalannya banyak. Orang sini kan ada bilang kampung lengkong kiai, lengkong ulama. Saya bingung. Yang mana tuh Bang yang benar? Ya sebetulnya Sama aja. sama kiai sama aja. Kalau kiai kan orang kampung ya. Kalau ulama nasional ya. Nah, di depan makam ada semacam pengumuman bahwa ini adalah cagar budaya makam ini dari untuk wilayah Banten. Dari sini saya akan menuju ke masjid peninggalan beliau.
Mari ikuti saya, kita akan menuju ke masjid. Jarak antara makam dengan masjid sekitar 50 meter sampai 75 meter. Ini ada pesantren. Nah, dari sini Anda belok ke kiri, lurus sekali, dan itu sudah kelihatan menaranya. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di depan masjid. Ya, di sini jelas Masjid Jami Al-Muttaqin, Lengkong Ulama ya, tidak Lengkong Kiai. Ini seperti kata penjaga makam tadi, bahwa Lengkong Ulama sama dengan Lengkong Kiai. Pintunya ini terbuat dari kayu, dan ada 2 pintu. Sekarang saya menuju ke pintu kedua. Ini pintu samping yang tadi, yang ini pintu depannya. Kita lihat pintu depannya, dan di sana ada tangga naik ke atas juga ya. Di atas ini ada cetakan yang cukup bagus, ada beduk, juga tempat wudhunya. Kita akan sholat zuhur di masjid ini. Saya maksudnya sholat zuhur di masjid ini. Dan inilah keadaan dalamnya, cukup bersih. Dan luas bangunan ini 500 meter persegi. Konon dibangun tahun 1618. Tapi tentunya ketika itu belum seperti ini ya. Masih 1 lantai, dan mungkin juga kita nggak punya gambaran awalnya bentuknya masjid ini ya seperti apa. Ini udah seperti inilah yang saya temukan di Lengkong Kiai ini. Orang asli sini nggak? Iya. Namanya siapa namanya? Arhan. Ryan. Lu nggak masuk YouTube, lu masuk dong. Nah, saya Ijam. Subscribe dong. Sekarang kita naik ke lantai 2 untuk melihat di lantai 2 itu seperti apa. Karena ini saya datang bukan hari Jumat, mungkin yang di atas ini nggak terpakai ya di lantai 2 ini. Nah, seperti inilah keadaannya di lantai 2. Dari atas ini kita bisa melihat rumah-rumah penduduk, pohon-pohon yang masih hijau di ujung sana. Dan perlu diketahui yang hijau itu sebelah sana itu adalah seberang, nanti ada sungai itu, dan di sebelah sana itu Tangerang Selatan. Ini jembatannya, kelihatan jembatannya kan? Begitulah yang ada di atas ini. Sekarang saya berada di pinggir sungai Cisadane, dan sebagai gambaran di sebelah sana itulah VOC berada, sementara Raden Arya Wangsakara ada di sebelah sini. Walaupun kejadiannya nggak di sini ya, ini hanya sebuah gambaran saja. Seperti inilah posisinya, dan di sini masih banyak pohon bambu. Kalau kalian tahu cerita tentang pahlawan Raden Arya Wangsakara, kalian akan tahu ceritanya ya. Diikuti saja. Di kampung ini juga saya menemui sebuah rumah yang merupakan cagar budaya. Inilah gambaran rumah lengkong ya. Seperti ini. Ini menjadi cagar budaya dan dipelihara negara. Utamanya Pemda Banten. Ayo kita lihat bagaimana bentuk dari rumah lengkong. Dan kalau saya lihat dari sini, ini terbuat dari rumah ini didominasi oleh kayu ya. Ya kalau rumah dulu pasti kayu ya. Nah, ini dia jendelanya, dan bentuknya itu, jendela-jendelanya itu mirip-mirip dengan rumah Betawi ya. Dan di atasnya itu ada anyaman bambu, gedek ya kalau orang Jawa bilang, atau ya pagar bambu lah kalau orang Betawi bilang. Ada hal yang menarik yang saya lihat di sini adalah batu yang berada di bawah ini. Nah, ini ada batu bata ya.
ukurannya itu cukup besar sekali. Nah, ini saya deketin. Nah, kelihatan kan? Sekarang rumah ini kita lihat dari depan biar lebih jelas lagi. Nah, di atas itu ada seperti papan yang sebagai penghalang mungkin matahari ya. Terukir bagus. Pintunya pun terbuat dari kayu dan lantainya dari batu bata. Selain Sungai Cisadane, di Lengkong Kiai ada lagi namanya Sungai Cipicung. Sungai ini kecil, dulunya masih ada terusannya. Kalau sekarang, nah seperti ini. Jadi sudah habis di sini. Di ujungnya sungai kecil itu. Nah, inilah salah satu sungai yang ada di Lengkong Kiai. Jadi ada dua sungai ya, sungai besar dan sungai kecil. Ada satu tempat lagi yang belum sempat saya kunjungi di kampung ini, yaitu makam Kiai Haji Mustaqim. Dan jika sahabat berkunjung ke sini, cobalah untuk berziarah ke makam beliau. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa ziarah ke makam beliau karena waktu ya. Bagi rekan-rekan yang tinggal di sekitaran Tangerang, Banten, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke tempat yang penuh sejarah ini. Dan bagi rekan-rekan yang di luar daerah, kalau kebetulan main ke Banten atau ke Tangerang khususnya, bisa berkunjung ke sini. Dan kalau tidak bisa berkunjung ke sini, setidaknya saya sudah menunjukkan tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah menonton video ini, sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe, like dan komen. Saya doakan hidupnya sejahtera, kesehatannya bagus, dan rezekinya lancar. Ikuti terus perjalanan saya dengan video-video berikutnya di TV Kunja. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.